Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayah. Hadirin jamaah pengajian Masjid At-Ta'awun yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kita umur dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nikmat umur ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulit kita semakin hari semakin tua, insya Allah kita ikuti dengan akhlak dan amal kita semakin mulia, ya. Bukan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, ya. Semua kita pasti calon camat ini, ya. Calon apa, Bu? Camat. Apa camat itu? Calon mati. Pinter Bapak, ya. Bapak senangnya dipanggil bermutu atau kasman, Bapak? Hah? Hoyong dipanggil kasman ku abdi atau dipanggil bermutu? Pak? Kasman, ya. Alhamdulillah, ini wajah-wajah dipayunin abdi cenah kasman, cadernya. Kasman itu kasep dan manis. Seperti Ustadz Koko Khairuddin Kasman, ya. Upami bermutu, bermuka tua, Pak. Nah, ulahnya. Kalau ibu-ibu macan, ya, manis dan cuantik. Jadi seperti tukul arwana keluar ciduh, cuantik. Ya, ada cantik, ada cuanki. Kalau cuanki mah cari uang modal jalan kaki. Namanya cuanki. Ya. Alhamdulillah. Sedikit kita akan, karena dipinta tema, ya, tema pengajian kita tentang 4 pilar membangun bangsa. Yang bangsa kita hari ini sedang carut marut, ya. 4 pilar membangun bangsa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Bukhari dan Muslim menjelaskan qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Ya. 4 pilar membangun bangsa. Jadi insya Allah siapapun pemimpinnya di negeri ini, dari mulai lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, para anggota dewan dan presidennya, kalau menggunakan rumus ini, insya Allah Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Negeri yang aman, yang sejahtera, di mana tetap dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Profesor Mahfud MD, apabila negara-negara kita tidak dikorup oleh orang-orang atas itu, satu kakak nggak usah kerja, Bu, dapat 20 juta katanya. Saking luar biasanya kekayaan Indonesia. Ya, itu. Qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. 4 pilar membangun bangsa. Awwaluha bi ilmil ulama. Ya.
Yang pertama harus menguasai dan mewarisi ilmunya para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Hatur nuhun Kang Lukasman ya. Alhamdulillah. Ima tos aya pajarwan sakediknya pasukan jenggot Rasul. Ahlul Quran ini ya. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Siapa yang mengenalkan kita tentang syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ulama. Kata Imam Syafi'i, laula murabbi ma araftu rabbi. Andai tidak ada jasa guru-guruku, mustahil aku mengenal siapa Tuhanku. Maka dalam Islam disebut dengan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama. Ibu. Yang kedua, al-mar'atu imadul bilad. Hebat. Perempuan itu adalah tihangnya agama, Ibu. Ini gelar apa namanya? Gelar-gelar penghargaan terhadap ibu. Pertama, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah universitas pertama, PAUD pertama, sekolah pertama. Al-mar'atu imadul bilad. Ibu adalah tiangnya negara. Teu aya ar-rijalu imadul bilad, tidak ada. Yang ketiga, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ibu adalah al-jannatu surga di bawah telapak kaki ibu. Hebat kan? Saking hebatnya di Indonesia diperingati hari jadi ibu. Ya. Nukal 7 diperingati hari jadi Kartini, Pak. Kartini laki-laki perempuan. Tidak pernah ada kita diperingati hari jadi Kartono ya. Kartini. Ya. Ibu kita Kartini. Itu berapa tuh gelarnya tuh? Luar biasanya. Surga di bawah telapak kaki ibu, diperingati hari ibu, diperingati hari jadi Kartini. Ibu adalah universitas pertama. Ibu adalah tiang negara. Jadi kalau ibu-ibunya baik, perempuan-perempuannya baik, maka akan baiklah bangsa dan negara ini. Yang tadi catatannya adalah harus ibu-ibunya mewarisi ilmunya para ulama. Baik sebagai pemimpin negaranya maupun sebagai pemimpin keluarga. Dan semuanya itu diawali dengan keluarga. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua bi'adlil umaro. Ya. Harus lahir di tengah-tengah kita adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang dicintai rakyatnya, dan pemimpin itu pun mencintai rakyatnya. Cobain, siapa yang mencintai Pak Presiden kita, Pak Jokowi, ngacung? Kenapa ini teh? Ini survei ini tidak boleh fitnah ini. Siapa yang mencintai Presiden kita yang tercinta? Ada yang ngacung? Kumaha itu? Halo Ibu? Masih ada Ibu? Masih? Kenapa ngacung? Siapa yang mencintai? Nah ini bukti berarti Indonesia belum mampu melahirkan pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil tadi pemimpin yang dicintai rakyatnya dan dia pun mencintai rakyatnya. Survei, siapa yang mencintai Presiden Jokowi? Teu aya hiji-hiji acan dia. Astagfirullahaladzim. Bukan subhanallah ini banyak. Astagfirullah. Jadi pemimpin yang adil itu ketika terjadi kesejahteraan, dialah orang yang terakhir menikmati kesejahteraan itu. Ketika terjadi paceklik, dialah orang yang pertama menikmati paceklik itu. Ya. Setuju atau tidak setuju, ya, penelitian Ustadz Baikuni ini di dunia ini ada 3 ratu adil.
Ada 3 pemimpin adil. Yang pertama ada Raja Salman bin Abdullah, hari ini masih hidup. Ya. Jadi Imam Haramain, Imam Masjid Haram dan Masjid Nabawi itu SK-nya dari Raja Salman. Ya, itu gaji Abdurrahman bin Sudes 385 juta, Pak. Alhamdulillah ini. Ini mah mun di dia mah tahun namanya 100 jutaan jadi wajahnya ini. Alhamdulillah. Wajah anugerah, kantongnya pun Soekarno Hatta. Teu aya nu gambar Patimura di dia. Perang Patimura gambar naon? Gambar golok dia nya. Ibu-ibu hobinya jakat mall. Bu. Oh jakat mall, sami sareng bojo abdi ge sami ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu itu hanya takluknya dengan uang gambar Soekarno Hatta. Cekap 1000 lemar Paknya, 1000 lemar Ibu. Insyaallah. Ya. Jakat mall Ibu. Jakat mall ya, alhamdulillah. Maka di bumi abdi ge aya Kapolda ya. Perang Kapolda, kepala polisi dapur. Nah, Bapak gaduh Kapolda? Alhamdulillah, mau tebih. Raja Salman bin Abdullah, saking adilnya ketika ponakannya ketahuan korupsi, langsung dihukum gantung. Ya, padahal eta aloknya sendiri, ponakannya sendiri. Itu dinobatkan sebagai Raja Salman itu sebagai ratu adil di dunia hari ini. Ya. Tadi kembali lagi Imam Sudes itu 385 gajinya. Saya pernah berkeliling di pinggir kota Mekah itu. Imam Sudes sudah membangun 5 masjid megah di pinggir kota Mekah dengan gajinya 385 juta. Luar biasa ya. Imam Abdurrahman Sudes itu. Melebihi gaji gubernur kita, presiden kita. Sebulan. 300-nya. Jadi kalau saya PNS, uang segitu itu butuh waktu 15 tahun. Nyicil ka Bank Jabal 3.800.000, Pak. Berapa? 15 tahun nyicil ka Bank Jabal. Al-Jabariyah ya, per bulan. Ya, luar biasa. Dia mah sebulan, Pak. Kita abdi mah 180 tahun. 180 bulan sampai lunas. Itu luar biasanya ya. Bagaimana ratu adil, dimuliakan para pemimpinnya, para apa? Para imam masjidnya itu. Alhamdulillah. Ya, kita. Yang kedua ada ratu adil itu Tayyip Erdogan. Tayyip Erdogan itu mengkritik pemerintah yang zalim, berulang kali keluar masuk penjara. Pulang dari penjara, terpilih sebagai presiden. Ketika ditanya dengan apa Anda membangun Turki ini, dengan iman. Dan dengan diamalkannya nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran Karim. Mohon maaf, beberapa survei juga mengatakan di Turki sekarang hampir susah ditemukan orang miskin. Karena pemimpinnya pemimpin yang adil. Tayyip Erdogan. Ya. Jadi urat saraf takutnya itu sudah hampir putus. Kalau di kita itu ada Habib Rizik Syihab itu. Sudah putus rasa takutnya itu. Ceramah saya hanya amal ma'ruf, Pak. Amal ma'ruf mengajak kebaikan. Kalau beliau ceramahnya sudah nahi munkar. Dipitnah melanggar apa? Melanggar protokol kesehatan. Dilaporkan, bayar denda 40 juta. Hakim yang mengadilinya 2 minggu kemudian mati. So penting mati ya abdi maksudnya. Paeh. Jaksa penuntut umumnya paeh. Yang belum meninggal adalah yang melaporkannya. Kemudian diserang oleh netizen. Kamu jangan dulu bangga. Sebentar lagi selamat datang di gerbang neraka jahanam. Kita disebutkan dulur abdi keneh di Bogor eta teh. Nu ngalaporkeun lagi.
Udah disebutkan namanya. Nanti mesti ditewak abdinya karena belum siap di penjara. Karena belum sehebat imamnya Nabi Yusuf. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada aku harus mengikuti lacurnya seorang Zulaiha. Ya Pak, Nabi Yusuf ganteng, tinggal di sana raja, digoda oleh Siti Zulaiha. Untuk apa? Untuk berzina. Lamun jigana ningan ka urang, pasti iraha deui kesempatan kan. Teu aya jalmi, teu aya saha, iraha deui. Tinggal tobat wae engke. Itu menurut setan kurang lebih seperti itu. Jigana mun ka abdi ge pasti kitu. Iraha deui kesempatan. Tapi dengan hebatnya Nabi Yusuf alaihi salam, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yadunani ilaihi. Penjara lebih aku sukai ketimbang aku harus mengikuti lacur. Di penjara Nabi Yusuf pun, karena Nabi Yusuf kan yang menggoda, padahal bukan. Setelah disidang, yang sobek itu adalah apa? Celananya Nabi Yusuf dari belakang. Ditarik oleh Zulaiha itu. Di penjara. Setelah keluar dari penjara, Nabi Yusuf pun lagi-lagi dipilih dan terpilih sebagai raja, sebagai presiden. Yang ketiga, imam yang adil itu adalah ada sosok Dr. Zakir Naik. Ulama besar dari India, dokter. Ya, fasih berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Keliling dunia dan masyarakat dunia dari Jerman, dari Australia, dari Eropa, dari Amerika hari ini berbondong-bondong masuk agama Islam. Dan menjadikan agama Islam satu-satunya agama primadona. Ya. Dengan terus-terusan dibombardir Palestina hari ini, ya, selebritis dunia berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan saya kemarin hayang nangis, Pak, hayang ceri. Khutbah di gedung sate, di suguhan kurma, di pasian kurma. Pak Ustadz, iya kurma di Palestina. Lu balik, cek abdi gitu bahasa. Benar. Masya Allah, kan Palestina hari ini sedang dibombardir. Anak kecil dibantai, rumah sakit dibantai, sekolah dihancurkan, segala macam dibantai. Tapi hebatnya orang Palestina hari ini masih ingat kita punya saudara muslim di Indonesia. Nggak usah kan ngirim kurma 8 ton per bulan katanya. Masya Allah Pak. Orang Palestina diciptakan tina naonnya. Saking ku hebatnya itu dalam keadaan susah masih bisa bersodakoh. Kalau kita makan mikir dulu. Ya. Memeh batur ge urang heula kan. Asli ini teh dari Palestina, asli Ustaz katanya. Ustaz Torik kemarin di gedung sate abdi. Ya Allah, hebat orang Palestina hari ini. Anak-anak kecil dihujani bom tapi masih memegang Al-Qur'an. Ya Allah. Hebatnya orang-orang Palestina hari ini. Kan. Jadi dengan ceramahnya Dr. Zakir Naik ini, Islam semakin populer, Islam semakin agama primadona di kalangan negara-negara kafir hari ini. Di Eropa, di Jerman, di Amerika. Berbondong-bondong mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan sebagainya. Ya. Itu imam yang adil. Ya. Imam yang adil zaman sahabat seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bahasanya apa? Ketika aku berjumpa dengan orang yang lebih muda, katakan dalam hati anak muda ini lebih sedikit dosanya dibanding dengan aku yang lebih banyak umurnya. Ketika saya berhadapan dengan orang yang lebih tua, katakan dalam hati orang tua ini lebih banyak amal kebajikannya dibandingkan aku yang masih sedikit umurnya. Tidak ada aku dan kau, kamu muda, aku tua. Semuanya beriringan. Sesuai dengan filosof orang Sunda. Sili asih, sili asah, sili asuh, siling wangikan di antara kita. Ya. Jadi ternyata Pak, rumus bahagia itu gampang sekali. Bahagiakan kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Insya Allah kita akan jadi bahagia.
Begitu juga orang yang senantiasa membahagiakan orang lain, dia akan panen dengan kebahagiaan. Sebaliknya jika kita juga sering menghina orang lain, kita pun akan panen dengan hinaan dari orang lain. Mangga eta mah, ya. Ya. Mangga itu mah kita pilih kelir, acak corak, wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh. Bapak mau pilih yang mana? Pilih kebahagiaan atau pilih kehinaan? Cuman tadi konsekuensinya seluruh kebaikannya itu akan datang kepada kita. Sesuai dengan filosof orang Sunda. Melak bonteng pasti jadi bonteng. Melak goreng pasti jadi goreng. Melak cabe pasti jadi cabe. Melak hade pasti jadi hade. Melak bonteng pasti jadi bonteng. Ya. Tergantung kepada kita. Berulang kali Ustaz Adi Hidayat mengatakan, dunia ini tempat capek, Pak. Harus bangun subuh, sholat berjamaah capek. Pulang kerja harus sholat duhur. Pulang dari kantor harus sholat asar. Malamnya maghrib, isya, dan sebagainya. Harus kerja mencari nafkah. Dunia ini tempat capek. Bapak Ibu sekalian. Ngurus anak capek, ngurus suami capek, ngurus rumah capek. Kalau sudah tidak mau capek, cepat pulang. Ya, cepat gara ayo cepat uih. Jadi dunia ini tempat capek. Kalau sudah tidak mau capek, cepat pulang. Karena dunia ini tempat yang fana. Setelah kita meninggal dunia, kita hanya akan menikmati apa pekerjaan kita ketika di dunia ini. Maka tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Dunia ini sebagai tempat ujian, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara ibu dan bapak sekalian yang paling baik rapotnya, yang paling baik pekerjaannya. Maka tadi, faida qodiyatus salat fazkurullah. Beres melaksanakan qorat, kita diwajibkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang memegang zikir la ilaha illallah atau fa'lam annahu la ilaha illallah, kita punya jaminan di sini senang, di sana senang. Di sini senang tinggal di bumi Allah dan mati pun senang karena indahnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, Bapak ngantuk kan tadi nulis geser kiri, geser kanan. Itu anu aya dahdaru yudahdiru dahdiran katanya. Sabar Pak. Mualami. Insyaallah pangaosan urang dugi kata budalapan ya. Nah, insyaallah. 2,5 jam deui Pak. Sabar we Pak kawan ya. Sing sabar ya. Insyaallah. Ya. Yang ketiga, 4 pilar membangun dunia itu adalah bisahawatil agniya. Bisahawatil agniya ini adalah dermawannya orang-orang kaya dan orang-orang konglomerat. Ya. Ada 2 iri. Kita dianjurkan untuk iri. 1, iri. Sirik. Iri. Melihat ada orang pintar dengan kepintarnya dia mengamalkan ilmunya siang dan malam. Seperti ada doanya, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rizki. Rizki apa? Rizki bisa membaca Quran siang dan malam. Tak orang ayo yang nama rizki itu selalu berupa makanan, minuman, uang, pakaian, dan jabatan. Pada rizki tadi itu. Tadi ibu dikasih rizki. Rizki apa? Rizki bisa membaca surat Al-Fatihah. Apa tadi? Al-Maidah ya. Ayat tadi dibaca oleh Ustaz Koko itu. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya. Mereka bertanya tentang ruh. Gimana ruh itu? Bagaimana warnanya ruh ketika keluar dari jasad kita? Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidak seorang pun
diberi ilmu di dunianya kecuali hanya sedikit saja. Maka ilmu itu Ibu hanya akan masuk bagi orang-orang yang senantiasa merendahkan hati. Ingat, saya tidak mengajak merendahkan diri, tapi merendahkan hati. Karena air selalu mengalir pada tempat yang lebih rendah. Rendahkan hati. Ya. Bisahawatil agniya, orang-orang kaya yang dermawan. Ada beberapa kisah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya membaca perjalanan Ustadz Luqmanul Hakim, disebut dengan si Ayahman. Ustadz Luqmanul Hakim ini tahun 98 berangkat dari Pontianak menuju pesantren Darussalam Gontor. Di perjalanan nangis, demo kepada ibunya. Kenapa? Dia seolah-olah dibuang oleh ibunya. Ibuku dengan sabarnya menyuapi aku. Nah, bukan ibu membenci kamu dan ingin membuang kamu, tapi ibu punya cita-cita agar suatu saat kamu menjadi ulama hebat. Bahkan pernah bercita-cita ingin tinggal di Bandung, tapi tidak jadi. 2002 beres pesantren di Gontor, menikah, kemudian berangkat ke Malaysia untuk studi S2. Di Malaysia sudah punya anak dan istri. Ketika berada di Malaysia sering kelaparan, kekurangan makanan, kekurangan minuman. Singkat cerita, sebut saja pada hari Sabtu ini, dia dapat jadwal untuk mendapatkan gaji. Karena sebagai guru privat di Malaysia itu. Berangkat habis zuhur, habis asar dari rumahnya menuju tempat privat itu, sengaja ngajinya dilama-lama karena hari ini akan mendapatkan 150 ringgit. Sudah direncanakan mau beli pampers, mau beli susu anak, mau beli beras, mau beli lauk pauk dan sebagainya. Begitu nyampe maghrib Pak, datang pemilik rumah. Lukman, maaf ya, tante belum ke bank. Orang Malaysia kan, tante belum ke bank, nanti gajiannya minggu depan saja. Bulan yang lalu saya kedatangan tamu dari Universitas of Malaya. Pak, setelah acara ini, kami mau pusing-pusing ya ke Masjid Al-Jabar. Ayah jelema anu neangan pusing-pusing, justru orangnya menghindari pusing. Ternyata pusing-pusing bahasa Malaysia teh jalan-jalan. Kami mau pusing-pusing ke Masjid Al-Jabar. Orang kan mau pusing teh. Ya. Ya. Apa kata beliau? Perut lapar, anak dan istri sedang kelaparan, jadwal mendapatkan jadwal gajian tidak jadi, lengkaplah penderitaan hidup. Apa jawab beliau? Sejak itulah aku memutuskan bahwa kekecewaan yang paling tinggi itu adalah berharapnya kepada manusia. Dunia itu bagaikan bayangan. Aku tidak sekedar, aku tidak mengejar bayangannya, aku tapi mengejar pemilik bayangannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, beliau mendirikan Masjid Munzalan Mubarakan, diambil dari nama kapal Nabi Nuh alaihissalam. Dalam Al-Quran ada Munzalan Mubarakan. Lupa lagi saya surat Al-Anbiya atau apa itu. Dan hari ini berhasil ketika fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lain. Subhanallah Ibu sekalian. Beliau berhasil infak berasnya per bulan 900 ton. Sudah berhasil membantu penyelesaian masjid 6.000 masjid di seluruh Indonesia. Dan sudah memiliki 500.000 penghafal Al-Quran. Iri tidak kita? Iri, Bu, saya mah iri. Ayah jelma di alam dunia bisa sodako 800 ton beras. Sudah membantu 6.000 penyelesaian masjid. Sudah punya 500.000 penghafal Quran. Ya Allah. Ya.
Saya pernah sedekah 25 juta lagi asa gede, Pak. Berhadapan dengan Ustaz Lukmanul Hakim, terasa besar sedekah 25 juta itu, asa jadi burung Garuda, Pak. Begitu ketemu dengan Ustaz Lukmanul Hakim, abdi merasa jadi burung Garuda, berubah jadi burung pipit, Pak. Teu aya nanaonna orang, teu aya teh kuku-kuku acan. Ini mohon maaf. Jadi kalau ada orang bangga dengan jabatan, dengan harta, saya jamin dia adalah manusia kuper, kurang pergaulan. Kayak gitu kan gitu ya. Kurang pergaulan, Pak. Pergaul gitu. Dan dia tidak membaca buku di atas langit ada langit, Pak. Langit ada 7 lapis. Aduh. Lagi. Apalagi kita tinggal di Permata Biru. Dulu mah aya naon apa? Aya Damri, Bu. Ditulisan di depan teh. Rumah sangat sederhana Permata Biru. Nah teh imah uing teh eta teh. Ya. RSSSS. Rumah sisi susukan susah selonjoran. Imah aing teh eta teh. Imah urang teh eta teh. Naon nu dibanggakeun di Permata Biru. Beda kan. Ada Pantai Indah Kapuk 12 miliar. Ada Pondok Indah Mall 21 miliar. Ya. Laginya dan sebagainya. Abdi pernah ka bumi nu karat itu gitu. Ieu mah lain bangsa urangnya, bangsa siluman kaluhur penghuni naga ieu mah. Da teu aya orang Permata Biru mah nu gaduh rumah 21 miliar, 15 miliar kan urang mah. Urang mah RSSSS insyaallah. Tapi jangan takut, Bu. Insya Allah kita akan reuni di Baitullah bersaudara sampai surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sing semangat Ibu kalau bicara surga teh kan. Minimal surga si Bapak we sebelum surga yang sebenarnya. Bisyahawatil agniya. Cerita kedua saya bertemu dengan buku si Marnigo Wiwik disebut dengan si Bosman itu. Dia jadi pengusaha, 6 perusahaan ditipu, Bu, puluhan miliar. Dililit hutang ke 60 orang. Dililit utang ke 10 bank. Jadi tiap berdering telepon, dia sedang ngasah golok. Mau apa? Mau saya bunuh saja katanya. Saking apa? Saking kalang kabutnya, saking stres beratnya. Kemudian singkat cerita, beliau disadarkan oleh salah seorang ustadz, ya, 6 perusahaannya ditipu, dililit hutang ke 60 perorangan, dililit hutang ke 10 bank. Ya. Istrinya kabur, anaknya sakit, tinggal di rumah kontrakan sepetak. Kata beliau, Mas, ini ada uang yayasan 3,5 juta. Yuk anak kita bawa. Sampean kalau punya masalah cerita dong sama aku, kata temannya itu. Singkat cerita, hari ini beliau berhasil dari lingkaran kesusahannya itu, dari stresnya itu, hari ini sudah memiliki hartanya saja sudah di angka 7 triliun hari ini dan punya 4.000 anak yatim, Pak. Ku abdi dihitung, Bu. Kalau sehari 15.000 kali 3 45.000, 45.000 kali 4.000 anak. Itu sodako setiap harinya 185 juta, Pak. Bahasa kasarna edan ya jelmanya. Hebat-hebat teuing gitu kan. Ai urang boga sabaraha yatim kan gitu. Iri, saya mah iri, Bu. Enggak ada apa-apanya. Makanya selalu nunduk aja aduh kita mah. Pertanyaan kita sebentar lagi mau pulang, Pak. Bade pulang orang teh. Kok mau ingat kena lagu TikTok? Pejabat mati, orang kaya mati, beta juga mati. Kunaon beta Ibu? Karena orang teh tinggal di Kabupaten Bandung. Siapa penemu kota Bandung? Namanya beta orang Ambon, Ibu. Bilih terpercaya mangga nyanyikan di sadayana. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung,
kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Sok ibu robah. Atos lami abdi. Tengenangan. Tetep beta ya. Jadi bapak-bapak minimal lagu eta we. Tadi naon pangosan sareng usan nase. Oh eta penemu kota Bandung namanya si Beta, orang Ambon, minimal eta mah apal atuh ya. Ya. Ya, siapa penemu kota Bandung Ibu? Beta. Orang mana? Upami kita percaya langsung nyanyikan. Ya, Beta, ya. Orang Ambon. Bisyahawatil agniya. Berdermawannya orang-orang kaya. Di Surabaya saya ketemu Ibu Aisyah Kawakin. Punya hotel, hotelnya sudah ditawar 83 miliar. Saking dermawannya, si hotel itu sekarang diinfakkan. Diwakafkan untuk dijadikan rumah tahfidzul Quran. Di Surabaya juga ada rumah makan, harganya 6.000 sekenyangnya makan. Hari ini sudah bertahan 21 tahun, Ibu. Tekaharti ku ucing ya Ibu. Komo ku abdi. Aya rumah makan 6.000 sekenyangnya. Kalau bahasa Ustaz Koko boleh Portugal. Portugal itu porsi tukang gali seperti abdi Portugal ya. Upami tuang cekap salapan senok temok Ibu. Bapak Portugal Pak? Sabi Pak jeung abdinya Portugal. Ya, tapi anu kutilang ya, kurus tinggi dan langsing. Harus banyak makan dan minum itu. Ya. Bertahan 21 tahun hari ini rumah makan itu. Ada lagi soto Amri. Setiap minggu sodako 300 mangkok soto. Dan usahanya berkah. Inilah ungkapan Al-Quran. Man dzalladzi yukridullahu qardan hasanah yudha'afu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa meminjamkan pinjaman terbaik di jalan Allah, maka Allah telah siapkan balasan yang terbaik. Masih kena ada ayatnya, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullahu qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sekelompok laki-laki yang sedekah, sekelompok perempuan yang sedekah dan sedekah terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala, walahu falahum ajrun kabir, maka Allah telah siapkan pahala terbaik bagi orang itu. Oleh sebab itulah, apa bedanya kita dengan Yahudi? Yahudi ketika mendengar ayat-ayat Allah, sami'na wa asoina. Mendengarkan tapi ngeyel, terpercaya saya menceritakan gitu. Ai kita mah apa dipaksa, sami'na wa ata'na. Itu bedanya. Dengarkan ayat-ayat Allah, pahami ayat-ayatnya, kemudian praktekan. Kalau dalam bahasa gaul disebut dengan GPL, kagak pakai lama. Saur guru abdi mah GBM, mana hayang pinter macam. Nah GBM teh ngagogog bari mantong. Gogog itu konsep, gagasan, ide, ilmu, mantong itu action. Ya. Belajar dari Ustadz Fuad. Ustadz Fuad itu pendiri pesantren Al-Ittifaq di Ciwidey. Ya. Tanahnya sekarang sudah di atas 300 hektar. Konsentrasi di bidang sayuran. Sayurannya sudah diekspor ke mana? Ke Malaysia, ke Singapura. Jadi sayuran di durang mana kawe tiluna. Kawe duana masuk supermarket. Nu anehna Pak. Ting ilmu ti mana si Bapak buat eta? Studi banding di mana? Di Jerman. Studi banding di Amerika, di UI, di Unpad. Sampai kata-kata Ustaz kieu kata, mun kitu mah cenah Unpad we teh bubarkeun we atuh cenah. Naon datang ka uing ka dieu. Kualitas sayurannya luar biasa, Pak. Jangan lamun hayang senang hiji legaan letak. Urang kudu lega letak. Naon letak teh? Lega tanah.
Ya, kata Ipo Santosa begitu. Allah menciptakan tanah satu kali, naiknya beratus-ratus kali. Ya. Abdi tahun 2003 beser bumi 20 juta. Pemidicalnya terus laku 555 juta. Itu kan? Allah menciptakan tanah satu kali, naiknya beratus-ratus kali. Orang Jepang menciptakan Toyota satu kali, turunnya berkali-kali. Pun Bapak mesel Grade Livina 365 juta. Diange mung 3 bulan. Tos teu aya 100 juta, Pak. Itulah produk Allah Subhanahu wa taala dan produk manusia. Satu, lega letak. Cek mana? Urang kudu lega letak, lega tanah. Punya pusat perusahaan pertanian, senang kita hidup. Kalau tidak punya lega letak, harus lega otak. Cerdas. Ya. Artis apa kemarin dari Amerika yang konser di Jakarta itu? Subhanallah. Hilap deh abdi namina. Tiketnya sampai 4.500.000 Ibu, itu yang ekonomi. Belum yang VIP, Pak. Kajalan saya Tony Rojim 4.500.000 Pak, mayarnya. Lahun walaibun, Pak. Itu tentu ekonomi. VIP di atas 7 juta, 8 juta. Bahkan si artis itu katanya tinggal juga di hotel yang 1 hari semalam itu 200 juta. Bakal tinggal 5 hari di Indonesia berarti dengan angka 1 miliar. Sarek na hungkul, pulem na hungkul. Subhanallah. Lega, apa itu? Lega otak. Ya, orang-orang yang cinta pada dunia musik. 4.500.000-nya, waduh Pak, luar biasa. Dipeserkan karena endogmu sabaraha apa? Ya, cekap anggo 4 bulanan eta Pak. Bahkan 1 tahun ya. Kok mau dipeserkan karena kurupuk ibunya? Wah, pasti ya. Ya, luar biasa itu ya. Lega otak. Ya. Apa lega otak itu? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin kaya, maka kuasailah ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin masuk surga, maka harus mencari ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin mencari keduanya, maka lagi-lagi dengan ilmu. 1 dengan ilmu, 2 dengan ilmu, 3 dengan ilmu. Tiga tahun yang lalu saya kedatangan mahasiswi. Dosen pembimbingnya teh abdi kan gitu. Pak, ada salam dari ayah katanya. Siapa ayah? Ternyata bimbingan abdi teh ayah nate Kori internasional. Siapa? Ustadz Mukmin Ainul Mubarak, Tasik. Kata santrinya, waktu susahnya beliau pernah mau apa? Pernah mau masak, tidak ada beras. Akhirnya pinjam ke tetangganya. Tapi subhanallah, ketika diundang ke mana? Brunei Darussalam, 1 kali ngaji, dikasih amplop aja 600 juta. Saking berkahnya ilmu. Dan beliau 1 hari kurang lebih 1 sampai 6 panggung. 1 panggung itu tara kurang 11 sampai 12 juta, Pak. Dikali 5. Sudah 60 juta sehari. Tidak narip, tidak apa. Berkahnya tadi lega otak. Otaknya apa? Otaknya di bidang qiraatil Quran. Ilmu yang menguasai tentang bacaan Al-Quran. Itu penghargaan dari Allah, sekaligus penghargaan dari manusia, orang-orang yang berilmu. Ya. Dan yang terakhir adalah biddu'ail fuqara wal masakin. Ya.
bagaimana doanya para fakir miskin. Dari pengajian ini hanya ada 3 pilihan ibu dan bapak sekalian. Cetak anak kita satu menjadi ulama, baik ulama yang menguasai kitab kuning maupun ulama yang bisa menguasai kitab putih. Ya. Jadi dokter ulama, jadi insinyur ulama, ulama kitab putih. Ya. Ada ulama yang bisa kitab kuning, ada ulama yang bisa menguasai kitab putih. Ahli qiraat, basul masail, ya, bastul kutub dan sebagainya. Ulama-ulama yang bisa menguasai kitab kuning. Mana? Dicetak hari ini. Dipersiapkan hari ini putra dan putri ibu menjadi ulama. Ya. Ulama. Alhamdulillah itu. Putranya Pak Profesor Zainal Abidin, S1-nya ITB, S2-nya UGM. Hari ini di mana? Hari ini di Toronto, Austria. Gajinya 175 juta. Namanya Muhammad Ilham, Chef Ilham. Chef kapan pulang ke Indonesia? Tidak kepikir tuh Pap, aku nggak tahu nggak bisa hidup di Indonesia. Mohon maaf, lebih dari 400 orang-orang di Indonesia berkarir di luar negeri karena kurang dihargai oleh negaranya sendiri. Itu kata mereka. Ada 300 juta, ada pakar ini, ada pakar itu, ada pakar ini. Ya. Ini luar biasa. Luar biasa. Di sahawatil agniya, doanya para fakir apa? Bidu'ail fuqara wal masakin, doanya para fakir miskin. Jadi bapak mencetak anak jadi ulama, mencetak anak jadi pemimpin yang adil, mencetak anak jadi konglomerat yang dermawan. Apa rumusnya? Cari uang sebanyak-banyaknya, gunakan secukupnya, sisanya habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fakir miskin mah ibu terkedah dicita-citakan lah namanya. Terkedah dicita-citakan itu. Oleh sebab itulah kalau demikian, kalau ilmu ulamanya sudah diamalkan, pemimpinnya sudah adil, orang kayanya sudah dermawan, kewajiban fakir miskin mendoakan ulamanya, mendoakan pemimpinnya, dan mendoakan konglomerat atau orang kaya yang dermawan. Ya, gitu. Maka tadi dites siapa yang mencintai Pak Jokowi. Alhamdulillah, tidak ada satupun. Kenapa ibu? Ya. Hehe ibu ya, alhamdulillah. Ibu kapungkur ibu teh nona-nona ya. Aku yang dulu bukanku yang sekarang. Aku yang dulu bukanku yang sekarang. Dulu tawuran, sekarang baca Quran. Dulu ku menderita, sekarang kokok bahagia. Alhamdulillah. Ustaz pun atau pakai ustaz dah tengenaun atau sekarang Ustaz Koko bahagia kan disingkat we gitu nya hampura tersebut ustazna kan gitu nya biar naon biar enak tadi kan nah, tadi seperti beta diganti ku abdi kan teu enak kan gitu biar apa keindahan itunya keindahan nadanya itu ada nggak apa-apa ya Ustaz ya alhamdulillah. Karena bapak-bapak sudah banyak yang ngantuk, ibu-ibu sudah menggeser kiri dan kanan. Ini tanda pengajian tidak boleh lama-lama. Tadinya mau sampai jam 8 Pak. Ya, karena bapak-bapak dan ibu-ibu sudah protes, ini sudah ada WA ke saya, WA-nya mobil Fiat, mobil PP, Pak Ustadz. Terus tekiat, hai geras sarapan. Nah, alhamdulillah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna
منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.